Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera penuh kasih bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Saya Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Yahya DKI Jakarta, dengan penuh sukacita membagikan pesan Allah bagi sahabat GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, ya Yesus Kristus bersama Roh Kudus, Allah Tritunggal yang rahmani, rahmati hati dan pikiran kami, serta bimbinglah kami untuk dapat memahami kekayaan firman-Mu, dan tak membiarkan si jahat merampasnya dari kami. Tetapi hidup kami mengakar di dalam kasih-Mu, bertumbuh dan berbuah kasih-Mu dalam keseharian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang berbahagia, renungan yang akan saya sampaikan pagi ini mengacu pada bacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 3 ayat 14 sampai 17 yang akan saya bacakan demikian bagi kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Dalam teks ini, Paulus mengungkapkan doanya untuk jemaat Efesus agar mereka semakin mendalami kasih Kristus. Ayat 17 yang menjadi fokus bagi kita berbunyi, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika kita membahas makna dari berakar dan berdasar dalam kasih, kita diingatkan tentang pentingnya fondasi yang kuat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan kekuatan yang memampukan kita untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Mari kita bersama-sama memahami lebih dalam makna dari bacaan ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat GPIB, ada beberapa hal yang dapat kita pahami. Pertama, makna Kristus tinggal di dalam hati kita. Dalam konteks Efesus 3 ayat 17, ketika Paulus mengatakan bahwa oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu, kita diajak untuk memahami bahwa iman bukanlah sesuatu yang pasif. Iman adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana Kristus bersemayam di dalam hidup kita. Ketika Kristus diam di dalam hati kita, Ia menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Sebuah ilustrasi yang bisa kita gunakan adalah mengenai tamu yang tinggal di rumah kita. Jika kita mengizinkan seorang tinggal bersama dengan kita akan memberikan ruang dan waktu bagi mereka. Demikian pula ketika kita mengundang Kristus untuk tinggal di dalam hati kita harus memberi ruang baginya. Kita harus mengizinkannya untuk memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kita. Kedua, berakar dan berdasar di dalam kasih. Apa konsep berakar?
Apa artinya bagi kita berakar di dalam Kristus? Berakar dalam kasih berarti kita memiliki pondasi yang kuat yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Tanpa akar yang kuat, kita tidak dapat bertahan menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Dalam konteks pertanian misalnya, tanaman yang memiliki akar yang dalam dan kuat akan mampu bertahan di tengah badai. Sama halnya dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berakar dalam kasih Kristus, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Kasih Kristus yang mengakar dalam hidup kita akan memampukan kita untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sedangkan berakar dalam kasih berarti membangun kehidupan kita di atas pondasi kasih Kristus. Ini mencakup tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, semua itu harus didasari oleh kasih Kristus. Salah satu contoh konkret dari penerapan ini adalah dalam hubungan kita dengan sesama. Ketika kita menjalin hubungan, apakah itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, kita harus mengingat untuk mendasari setiap interaksi dengan kasih. Kasih yang tulus tanpa pamrih akan mengubah cara kita berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain. Sahabat GPIB yang berbahagia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan ajaran Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membangun hubungan yang intim dengan Kristus. Langkah pertama adalah membangun hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Ini dapat dilakukan melalui doa, pembacaan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita menghabiskan waktu bersamanya, kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Baik ketika kita hidup tanpa masalah, bahkan ketika menghadapi badai yang mengamuk. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami kehendak Tuhan. Kedua, menerapkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Cobalah untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bisa dimulai dengan tindakan kecil, seperti membantu tetangga yang membutuhkan, memberi senyuman kepada orang yang tampak sedih, atau bahkan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tindakan-tindakan kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Dan kita telah menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang seringkali dingin. Ketiga, menjadi teladan di dalam kasih. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam kasih. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi cerminan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, kita bisa menunjukkan integritas dan kebaikan. Dalam keluarga kita, kita bisa menunjukkan pengertian dan dukungan sesama saudara, bukan saling bertikai. Dengan demikian, kita tidak hanya berakar dan berdasar dalam kasih, tetapi juga menyebarkan kasih Kristus itu kepada orang lain. Sahabat GPIB yang diberkati Kristus, marilah kita merenungkan kembali ayat yang indah ini, sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hati, dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Kristus, untuk berakar di dalam kasih-Nya, dan untuk membangun kehidupan kita di atas pondasi kasih itu. Dengan melakukan semuanya ini, kita tidak hanya akan mengalami transformasi pribadi, tetapi kita juga akan menjadi alat bagi Tuhan
untuk menyebarkan kasih-Nya kepada dunia yang membutuhkan. Mari kita berdoa agar Tuhan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan-Nya, agar Kristus benar-benar tinggal di dalam hati kita, dan kita pun hidup dan mengakar dan berdasar dalam kasih-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Selagi kami menikmati hidup ini, tuntun dan bimbing kami setiap hari, agar hidup kami mengakar dan berdasar dalam kasih-Mu, sehingga kami menjadi orang percaya yang kuat hadapi segala macam pergumulan hidup yang tak menentu ini, dan mampu menjadi alat kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami. Dengar dan sambutlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat GPIB, sebuah renungan bagi kita. Kiranya renungan ini memberi kekuatan iman, damai sejahtera, dan kasih bagi saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.